Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom jemaat yang terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi saudara di minggu yang kedua di bulan Juli. Sebentar kita mau satukan hati kita mau kosongkan bejana kita mau minta Tuhan untuk melawat setiap kehidupan kita saudara. Kita mau satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapak, buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan bagi kami Tuhan pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami minta lawatan-Mu ya Tuhan, buat ibadah Tuhan pada hari ini Tuhan di seluruh dunia. Biarlah Engkau memberkati ya Bapak, dimulai dari pagi hingga malam hari ya Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah, terjadi lawatan Tuhan di setiap ibadah ya Tuhan Yesus. Kau juga memberkati ya Tuhan untuk tudung rohani kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Niko Noto Raharjo beserta keluarga ya Bapak. Berkati ya Tuhan, berkati lawatan, berkati Tuhan Yesus pelayanannya. Berikan lawatan yang berlimpah-limpah. Berikan lawatan ya Tuhan yang baik Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang dilayani oleh beliau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, lawatan Allah ternyata terjadi Tuhan Yesus bagi setiap pelayanan beliau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Ibu Gembala CK2 Tuhan Bugem Ochan ya Tuhan. Mari Engkau juga berkati Tuhan Yesus untuk Ibu Bugem Ochan ya Tuhan. Berkati, berikan kekuatan, kesehatan, pelayanan juga Engkau memberkati ya Bapa. Berikan Tuhan Yesus kekuatan yang daripada Allah Tuhan turun atas Bugem Ochan ya Tuhan. Tuhan juga berkati ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, Pak Gembimbi beserta Bugem Rina ya Bapa, beserta anaknya Natnat Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan berlimpah yang daripada Allah turun atas keluarga ini ya Tuhan. Biar juga Tuhan pelayanan dari beliau Tuhan Engkau berkati, pekerjaannya Engkau berkati, Engkau buat naik dan tidak turun ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau melepaskan berkat ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa bagi negeri kami ya Bapa yang tercinta Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di tangannya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di pikiran-Mu ya Bapa. Engkau berkati Tuhan, Engkau lawat negeri kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan, itu semua Engkau yang halau Tuhan. Dari setiap kami Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau sanggup ya Bapa menyatakan setiap kehendak-Mu atas negeri kami ya Tuhan. Dan kami percaya Indonesia Tuhan akan lepas dari COVID ya Bapa. Kami percaya Tuhan Indonesia akan lepas dari resesi ekonomi. Kami percaya Tuhan Indonesia akan bangkit ya Tuhan Yesus. Nama-Mu akan dinyatakan Tuhan di negeri kami ya Bapa. Bahkan setiap mulut Tuhan akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Setiap lidah Tuhan akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota Jakarta Tuhan. Mari Engkau berkati ya Tuhan kota kami ya Bapa. Mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat,
Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan, bahkan kota-kota pendampingnya ya Tuhan, mari Engkau berkati ya Bapa. Kami serahkan semua Tuhan kota Jakarta ke dalam tangan Tuhan. Kami halau juga ya Tuhan untuk setiap roh-roh yang tidak berkenan kepada Allah di dalam kota kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan untuk generasi-generasi Yeremia yang ada di kota Jakarta Engkau akan menangkan ya Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan nama Tuhan ditinggikan di atas kota kami ini ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan. Untuk juga Tuhan daerah Mampang ya Tuhan, tempat kami beribadah, Tuhan berkati ya Bapa. Mari Engkau urapi ya Tuhan, untuk Mampang sekitarnya juga Engkau berkati ya Tuhan. Biar Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan di Mampang ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, kami tidak lupa untuk umat-Mu ya Bapa. Mari Engkau berkati ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk umat pilihan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan Tuhan atas umat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan segenap ya Tuhan dari umat pilihan-Mu Tuhan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus adalah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan atas umat pilihan-Mu ya Bapa. Kami juga mau serahkan Tuhan untuk ibadah kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mulai dari awal dari ibadah kami sampai akhir ibadah kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan atas setiap ibadah kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi kami percaya roh yang daripada Engkau Tuhan menyertai, menyelimuti setiap kami. Berikan kekuatan yang baru atas setiap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, kuduskan kami ya Bapa. Kami mau siapkan bencana kami ya Tuhan. Kami mau siapkan seluruh hati kami Tuhan. Kami mau rindu Tuhan. Tuhan berikan lawatan Tuhan buat pada hari ini ya Tuhan, bagi setiap kami. Mungkin bagi jemaat kami Tuhan yang sedang sakit, kami percaya Tuhan ada roh kesembuhan yang terlepas dari surga. Bagi jemaat yang sedang mengalami Tuhan buntu masalah ya Tuhan, kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan dari surga. Tuhan juga berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat yang kekurangan Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau rindu Tuhan lebih lagi ya Bapa, menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, yes Lord, ku datang padamu dalam kerinduan. Sebab kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah, hanya kasih-Mu yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami ya Bapa. menguatkanku dalam pengharapan. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, sama-sama kata, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kita katakan pujian ini dari awal. Dengan iman kita mau sampaikan sama Tuhan.
hati dan jiwaku. Kami mau datang padamu Tuhan. Ku datang padamu. Kami mau isi setiap bejana kami dengan kerinduan kepadamu ya Bapa. Kasih-Mu yang sanggup. Kami percaya Tuhan, cuman kasih Tuhan yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami, Menguatkanku. yang sanggup memberikan kekuatan bagi kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan Yesus, haleluya. Yesus, Engkaulah Permata Yes hatiku. Lord, Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita katakan, Yesus, Engkau permata hati kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, Menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagi. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Engkau permata kami Tuhan. Engkau kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Penuhi Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Oh, ya nama. Ya nama ya nama ya nama. Sikira ya nama ya nama. Haleluya. Lebih lagi kita mau agungkan Dia. Kita mau tinggikan Allah kita yang hidup. Kita mau sanjung Tuhan. Mau Tuhan hadir di tempat ini. Kita mau Tuhan untuk hadir di setiap persekutuan kita. Kita mau Tuhan hadir ya. Di tempat ini Tuhan hadir. Haleluya. Lebih lagi saudara, Tuhan hadir di tempat hati yang rindu. Tuhan hadir. Kita mau naikkan kerinduan kita pada Tuhan. Lebih lagi kita sembah Dia, sebab Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Haleluya. Horalaya namaya taya sikiralaya namaya. Horalaya namaya taya sikiralaya namaya. Hiaralaya namaya nanaya sikiralaya namaya laya nama. Haleluya. Haleluya.
syukur-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Dengan kerinduan saudara, kita mau angkat pujian ini dengan iman kita. Sama-sama katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Setelah kami mau mulai ibadah kami Tuhan, kami minta Tuhan untuk hadir setiap Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami yang terbaik lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk saudara jemaat-jemaat yang siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mazmur di 150 ayat 6 mengatakan bahwa biar segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi saudara. Kita mau naikkan pujian lebih lagi yang terbaik bagi Tuhan Allah kita yang hidup, juru selamat kita. Bangkit dari tempat dudukmu dan kita berdiri, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Tapi sebelum kita bangkit berdiri, kita mau salam new normal sama teman kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Segala raja. sama-sama katakan, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Sorak-sorai bersukacitalah, haleluya, di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Saudara, ini di refnya ada kata puji Dia dengan tarian.
Kalau kita tahu Daud itu memuji Tuhan sampai dengan bertelanjang, dia memuji Allahnya yang hidup. Kita sendiri, apalagi untuk generasi Yeremia, baik dimanapun berada, mau di rumah, kita mau puji Tuhan, kita mau menaikkan tarian kita bagi Tuhan dengan gaya apa aja, dengan mode style apa aja saudara, kita mau nari bagi Tuhan. Jadi buat gaya sendiri saudara, kita mau angkat pujian ini kembali. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai, bersukacitalah, haleluya, di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, haleluya, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, haleluya, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia. Sediakan tarianmu, Puji Dia dengan tarian. haleluya, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Masih bangkit berdiri saudara, jangan duduk aja saudara. Kita masih mau senangkan hati Tuhan lebih lagi. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita yang hidup lebih lagi. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita hebat. Amin. Tuhan kita kuat, yang sanggup menyembuhkan kita setiap kita yang sakit, yang sanggup Amin. membukakan segala jalan keluar bagi setiap masalah kita. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Di bumi di surga bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia Nama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Mari selamat. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, Haleluya. betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Siapa dia saudara? Tuhan Allah kita. Siapa dia saudara? Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebentar kita mau menyaksikan kesaksian dari Ibu Tasya. Saya persilahkan. Shalom saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau terima kasih kesempatan yang telah diberikan sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bersyukur belakangan ini kami harus berjuang untuk menyekolahkan anak kami di negeri. Jadi baru tahun ini anak kami kedua yaitu Adina pindah dari swasta ke negeri, dan tidak terbayangkan bagaimana sulitnya proses untuk masuk ke sekolah negeri tersebut. Awalnya kami mendaftar pada awal bulan Juli. Jadi bagaimana kami masuk pertama kali melalui jalur zonasi. Jalur zonasi adalah seharusnya yang diutamakan adalah letak yang berdekatan dengan sekolah, tapi pada kenyataannya berbeda. Jadi jalur zonasi lebih memprioritaskan kepada umur. Jadi umur-umur yang di atas 13 tahun ke atas lebih diutamakan dibanding usia yang lebih muda. Dan kebetulan anak kami Adina tahun ini masih berusia 12 tahun lebih 4 bulan. Jadi 12 tahun 4 bulan 13 hari. Pada awalnya kami masuk ke jalur zonasi dan kami senang ketika kami mendaftar anak kami masuk ke SMP yang dituju. Waktu itu masih SMP 104 dan masih terbilang di awal-awal, nomor awal, karena masih pada awal pendaftaran. Waktu berjalan dan ternyata anak kami hilang, nama anak kami dari SMP yang dituju. Kami mencari ke sekolah selanjutnya dan lama-lama anak kami benar-benar tidak terpilih dari 3 sekolah, tidak ada satupun anak kami bisa masuk. Bayangkan betapa putus asanya saat itu. Karena kami berpikir menyekolahkan Adina ke sekolah negeri adalah solusi untuk keuangan kami yang saat ini ada dalam keadaan sulit ya. Tapi kalau berbicara tentang keuangan, semua orang pun mengalami bagaimana masa pandemi ini berpengaruh banyak kepada khususnya dalam sektor ekonomi. Jadi bahkan Gojek suami saya juga sulit ya untuk dapat orderan. Jadi semua orang mengalaminya dan kami pun mengalaminya. Waktu itu sempat kami putus asa. Tapi sebagai sebagai wanita, sebagai istri adalah tiang doa, dan sekalipun saya khawatir, sekalipun saya dalam keadaan putus asa, tetap harus memberikan semangat pada suami saya yang saat itu putus asa. Saya bilang kita lanjut saja ke jalur selanjutnya, walaupun bagaimanapun nanti sepahit-pahitnya tidak diterima pun kita lanjut lagi ke jalur berikutnya. Percaya pasti Tuhan tolong. Padahal di dalam hati saya sudah kacau ya. Waktu itu kami di tengah-tengah krisis iman kami,
kami bangkit dengan mezbah keluarga. Kami bersatu dalam keluarga, kami mengadakan mezbah keluarga, berdoa bersama-sama, memanjatkan doa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan waktu itu kami lanjut ke jalur berikutnya, yaitu jalur prestasi dengan nilai yang tidak terlalu bagus untuk anak kami, ya sedang ya, nggak jelek juga tapi nggak bagus juga, nggak terlalu bagus juga, jadi sedang. Dan kemudian harus walaupun nilai akreditasi sekolah penabur sendiri tinggi gitu ya, tapi itu berpengaruh ya pada nilai totalnya. Jadi anak kami tetap tidak bisa masuk pada jalur prestasi. Bayangkan sudah 2 jalur, saudara. Jadi kita udah berpikir sebenarnya saya udah hopeless, tapi saya tetap harus menyemangati suami saya, dan kita harus sama-sama gitu ya, tetap berjuang lanjut ke jalur berikutnya. Waktu itu entah bagaimana ada pertimbangan untuk bina RW, waktu itu jalur bina RW, dan kami lakukan itu, masukkan nama Adina. Dan puji Tuhan, Adina boleh diterima di SMP Negeri 247 sampai detik ini. Sungguh anugerah Tuhan. Kami lihat itu kalau bukan mujizat Tuhan, bukan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, agak sulit ya. Karena bahkan jalur RW pun dipertimbangkan umur, yang lebih dipertimbangkan adalah umur. Bayangkan saudara, betapa banyaknya saudara-saudara kita di luar sana kesulitan untuk mencari sekolah. Tapi di dalam Tuhan kita selalu dapat pertolongan. Jadi bukan itu saja kami mengalami mujizat, bahkan sampai detik ini suami saya boleh mendapat pekerjaan. Itu juga karena anugerah Tuhan, walaupun sedang proses, tapi itu adalah pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan berkat, Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung. Tuhan itu menanti-nantikan berkat untuk memberikan berkat buat kita. Jadi percayalah saudara, saya berdiri di tempat ini, saya memberikan kesaksian ini bukan karena saya merasa lebih kuat dari saudara dan lebih hebat dari saudara, lebih kuat imannya. No, tidak. Tapi justru di saat ini kami sedang mengalami kairosnya Tuhan. Dan kairos yang sama boleh terjadi juga di kehidupan saudara-saudara. Mungkin tidak dalam hal yang sama, tapi mungkin dalam hal yang berbeda. Saudara sedang mengalami kesulitan. Tapi percaya bahwa bahkan di situasi yang sulit, yang mustahil sekalipun, Tuhan sanggup menyediakan berkat. Tuhan sanggup memberkati kita semua dalam kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan untuk kami saat ini, kami sedang mengalaminya. Dan saudara pasti akan mengalaminya juga, percaya. Jadi saya ingat juga di mana Musa membelah lautan, waktu bangsa Israel harus melewati, dikejar oleh bangsa Mesir. Ingatkan saudara bagaimana Musa, Tuhan suruh acungkan tongkatnya ke laut, dan laut terbelah. Itu bukan karena kekuatan tongkatnya, hanya tongkat kecil saudara. Mungkin hal itu juga yang kita punya, cuma tongkat. Tapi percaya, tongkat itu Tuhan sanggup pakai untuk membelah lautan. Percaya saudara, tetap beriman saudara, kita saling menguatkan satu sama lain. Jadi ketika satu yang lemah, satu harus menguatkan. Ketika saya lemah, kami butuh bantuan juga saudara untuk mengingatkan kami, menyemangati kami. Kita saling bersama-sama satu sama lain, saling menyemangati saat-saat pandemi ini. Mungkin waktunya Tuhan sebentar lagi akan tiba, tapi kita percaya, kita tetap berjuang untuk hidup di dalam jalurnya Tuhan, di dalam percaya dan iman kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, itu saja kesaksian saya. Semoga menjadi berkat buat kita semua, boleh membangun satu sama lain. Kita boleh membangun satu sama lain, maksud saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah
pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tuhan itu baik, saudara, bagi kita, bagi setiap kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan sediakan jalan keluar tepat pada waktunya, saudara. Kesaksian yang menguatkan bagi kita semua, menguatkan iman rohani kita untuk tetap setia berharap pada Tuhan. Sebentar kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan seluruh hidup kita, hati kita mau sucikan karena Allah itu suci, saudara. Kita mau angkat pujian. Haleluya Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Sama-sama katakan Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati, ajarku turut perintah-Mu Tuhan. Ajarku turut perintah. Haleluya. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Sama-sama katakan dari awal. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan. Haleluya, tak satu kuasa yang mampu pisahkan setiap kami Tuhan dari kasih-Mu ya Bapa. Sama-sama katakan Bapa. Haleluya. Ku selalu hormati, ajarku turut perintah-Mu, turut perintah. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau
Ajari kami Tuhan untuk selalu menghormati Engkau ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk tunduk selalu atas perintah-Mu ya Bapa. Berikan kami hati ya Tuhan untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah. Haleluya. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Hari depan indah Engkau beri ya Bapa. Haleluya. Indah Kau beri, rancangan-Mu. Sama-sama katakan, hari depan indah Kau beri ya Tuhan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sembah Dia. Haleluya. 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 Kau Bapa yang baik, Engkau baik, teramat baik Tuhan, teramat baik Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami pegang janji-Mu. Hari depan Tuhan indah Kau beri bagi kami. Haleluya. Oh layak, Kau yang layak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau siapkan setiap bejana firman-Mu ya Tuhan. Kami mau siapkan Tuhan bejana kosong kami Tuhan. Biar Engkau isi Tuhan. Biar Engkau taruh Tuhan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati kami. Menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar. Berikan kami ya Tuhan
kepekaan ya Bapa, untuk kami mengerti setiap isi firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu ya Tuhan, guna kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Bukan dengan kuat dan gagahnya ya Tuhan, tapi karena Engkau berkuasa atas hidupnya, Engkau berkuasa atas hidupnya ya Tuhan, maka kami mengerti apa yang disampaikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Bapa, kami mau duduk manis diam Tuhan di tatamu ya Bapa. Haleluya. Bagi jemaat yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik
bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan kita memasuki minggu yang kedua di bulan Juli. Di bulan yang luar biasa dan tahun yang luar biasa. Kita tahu bahwa Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, Bapak Pendeta Tersinyo Nikonotora Harjo, pada saat memasuki tahun 2020, beliau menyatakan bahwa kita memasuki tahun dimensi yang baru. Pada bulan-bulan awal di tahun 2020, kita belum merasakan dimensi yang baru itu seperti apa. Karena semuanya berjalan dengan normal, dengan baik. Lalu sampai bulan Februari yang lalu, kita baru mulai was-was. Di mana diberitakan bahwa di Cina mulai ditemukan pandemi dengan kode COVID-19. Lalu itu menyebar dengan cepat ke beberapa negara. Lalu di bulan Maret, kita ingat di bulan Maret, pertengahan Maret itu Presiden kita Jokowi memperlakukan PSBB di Indonesia. Dan mulai saat itu, dalam sekejap semuanya berubah. Jakarta yang tadinya macet, yang tadinya penuh dengan polusi, lalu tiba-tiba Jakarta menjadi lengang. Tiba-tiba. Dan kita nggak berpikir bahwa situasi itu akan berlangsung lama seperti ini. Kita pikir dalam 2 minggu atau 4 minggu kita tidak kemana-mana, hanya di rumah saja, itu bisa hilang. Ternyata tidak. Sampai saat ini kita masuki ke bulan yang keempat setelah penetapan PSBB dari Presiden Jokowi. Kita lihat bahwa belum pulih 100%. Ya. Bahkan saat ini kita memasuki satu era yang baru, di mana era normal yang baru, ya, di mana angkutan umum sudah dibolehkan untuk beroperasi, namun dengan terbatas 50-70% dari kapasitas. Lalu karyawan juga masuk secara bergantian. Bahkan pabrik juga tidak bisa beroperasi secara penuh, hanya sekitar 50% saja. Juga kita ketahui bahwa banyak perusahaan yang harus mengencangkan ikat pinggang, bahkan harus merumahkan karyawan mereka. Kita lihat juga murid-murid, mahasiswa tidak bisa bersekolah secara tatap muka. Mereka harus online. Bahkan kita pun sampai saat ini belum bisa beribadah tatap muka. Tapi ada pun yang sudah beribadah juga tidak bisa full, tidak bisa penuh, semuanya boleh datang. Hanya yang di atas 12 dan di bawah 60 tahun. Yang di bawah 12 tahun maupun yang di atas 60 tahun tidak diperbolehkan. Ya. Semua terlihat seperti belum baik. Kok sepertinya Tuhan diam saja. Terasa membiarkan sesuatu yang terlihat kurang baik. Gitu ya. Saudara-saudara, saya hari ini mau mengajak kita untuk merenungkan kisah daripada Yusuf. Yusuf seorang anak daripada Yakub, dari Rahel. Dia merupakan anak emas dari Yakub, di mana Yakub memberikan pakaian khusus, memberikan Yusuf jubah maha indah. Di Kejadian 37 ayat 3 kita bisa membacanya nanti. Ya, jadi pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus awal pertama kali, ya, kita itu sudah menjadi anak yang sungguh disayang oleh Tuhan, yaitu adalah Bapa kita. Sebab dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, itu Tuhan Yesus, untuk menebus setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita,
bahkan sakit penyakit kita. Ya, kembali ke kisah Yusuf. Yusuf dianak emaskan oleh Yakub, ayahnya. Lalu saudara-saudaranya membenci dia, apalagi pada saat 17 tahun dia diberikan mimpi oleh Tuhan. Ada 2 kali mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Itu yang pertama, dia bermimpi tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri. Lalu datanglah berkas-berkas gandum saudaranya yang lain dan sujud menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Lalu yang kedua, yang lebih heboh lagi, yang lebih membuat saudara-saudaranya itu begitu sebel, begitu benci sama dia. Yaitu pada saat dia bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah Yusuf. Ya. Mimpi-mimpi itu membuat saudara-saudaranya benci sama Yusuf. Jadi Yusuf pada saat itu menerima visi daripada Tuhan bahwa kehidupannya akan luar biasa, kehidupannya itu akan diberkati, ya. Namun juga dia ada di atas daripada saudara-saudaranya, bahkan bapak ibunya boleh menyembah dia. Ya. Yusuf menerima visi itu. Yusuf menangkap visi itu dan menanamkannya dalam hatinya dia. Ya. Tapi saudara-saudaranya timbul rasa benci. Saudara-saudaranya timbul rasa iri hati. Ya. Bahkan kita tahu bahwa selanjutnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan dijual dan dibawa ke Mesir kepada orang Ismail. Lalu Yusuf ada di rumah Potifar. Kita tahu bahwa Potifar itu adalah pejabat di kerajaan Mesir. Dan setelah beberapa lama Yusuf terlihat baik dan terlihat cakap dalam bekerja. Lalu diangkat menjadi kepala rumah tangga. Dan ternyata lalu oleh istri daripada Potifar, dia diperdaya lalu harus masuk penjara. Kemudian di penjara juga mendapat belas kasihan daripada orang-orang penjara. Lalu juga ada juru minuman dan juru roti yang boleh ditafsirkan mimpinya. Dan itu benar-benar terjadi. Dan Yusuf melihat bahwa ini saatnya untuk saya bebas. Ternyata belum. Beberapa tahun kemudian baru Fir'aun mendapatkan mimpi dan Yusuf dapat mengartikan mimpi tersebut. Dan Yusuf kemudian diangkat menjadi orang kedua di Mesir di bawah Fir'aun. Lalu kelaparan melanda seluruh bumi. Ya. Terjadi kehidupan yang naik dan turun, up and down. Tapi Yusuf tetap menaruh percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap visi yang boleh ada di dalam mimpinya, itu boleh digenapi dalam setiap kehidupannya. Ya, bahkan Yusuf boleh melupakan kejadian di mana dia dijual kepada orang Ismail. Lalu dia boleh berkata di Kejadian 45 ayat 4 sampai 5, saya bacakan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendoli kamu. Kita juga melihat dari kesaksian Ibu Tasya yang barusan kita dengarkan, ya, di mana pada saat itu sudah putus asa, mana saat itu sudah tidak tahu lagi caranya bagaimana, tapi tiba-tiba ada jalur bina RW sehingga bisa masuk saat ini di SMP 247. Ya, Yusuf juga seperti itu, bahwa Yusuf percaya bahwa dia punya
Bapa yang baik. Dia punya Tuhan yang memelihara setiap kehidupannya. Ya, kita juga harus percaya hari-hari ini di kehidupan yang terlihat sulit saat ini, di mana banyak perusahaan yang harus gulung tikar, banyak negara-negara yang bahkan minus perekonomiannya. Tapi kita harus percaya, kita harus yakin saat ini kita harus berdiri dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik dalam setiap kehidupan kita. Di Mazmur 103 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan katakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan tahu bahwa kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan tahu bahwa di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan sungguh sangat sayang sama kehidupan kita. Dan Tuhan rindu untuk memberikan yang terbaik. Bapa rindu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya hari-hari ini. Ya, Lukas 11 ayat 11 sampai 13 firman Tuhan katakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa itu sungguh sayang kepada anak-anaknya. Itu kepada kita. Kita Bapa di dunia aja sungguh menyayangi anak-anak kita. Hari-hari ini saya di tahun ini, tahun ajaran ini saya harus memasukkan ada 3 orang anak gitu ya. Anak saya Samuel dari SD masuk SMP, lalu Dorothy anak saya dari TK harus ke SD, lalu keponakan saya Joshua juga dari TK ke SD. Ada 3 anak yang harus masuk ke sekolah yang baru, tentunya dengan bukan dengan biaya yang cukup besar gitu ya. Tapi saya belajar untuk hari-hari ini bahwa saya orang tua sayang sama anak saya dan ingin memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak saya. Tapi Bapa di surga yaitu Tuhan itu lebih sayang buat kehidupan saya dan keluarga saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memberikan dana itu. Dan puji Tuhan, ketiga anak kami boleh saat ini akan bersekolah, akan di tanggal 13 nanti akan mulai tahun ajaran yang baru. Ya, Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara. Bahkan untuk membeli buku kemarin di minggu yang lalu, kita juga sudah bingung untuk dananya karena cukup besar. Setiap buku, setiap anak itu sekitar 1 jutaan di hari-hari ini, itu nilai yang cukup besar. Tapi Tuhan sediakan. Tuhan Yesus baik. Bapa kita baik. Amin. Hari-hari ini biar kita boleh tahu, kita boleh tanamkan dalam hati kita bahwa pada saat kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita adalah menjadi anak Allah. Kita boleh menjadi anak dari Bapa yang baik, di mana Bapa rindu untuk memberkati setiap anak-anaknya. Seperti Yusuf menaruh harapan dia bahwa kehidupannya dia ke depan itu boleh akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Dia mengalami up and down, dia mengalami naik dan turun. Tapi dia percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kehidupannya dia. Juga Ibu Tasya juga kemarin boleh mengalami sempat imannya juga menurun. Ya, tapi mereka mengadakan mesbah keluarga, sama-sama saling menguatkan, lalu menaruh harapan sama Tuhan. Lalu Tuhan dengan luar biasa buka jalan, sebab jalur Bina RW itu hanya 1 hari, saudara. Hanya 1 hari saja dibukanya, dan puji Tuhan dia boleh menerima mujizat.
kalau saya menerima mujizat, kalau Bu Tasya menerima mujizat, kalau Yusuf boleh mempunyai kehidupan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Bapa di surga. Saya percaya bahwa saudara itu juga akan menerima mujizat. Kalau saudara percaya bahwa Bapa itu adalah baik, bahwa Tuhan adalah baik dan sungguh sayang sama anaknya, sungguh sayang sama kita, sungguh sayang pada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, hari-hari ini kita juga diharapkan untuk bisa saling menguatkan, saudara. Ya, saling menguatkan, saling mendoakan. Jangan sungkan untuk minta doa, minta doakan di grup seperti Bu Tasya kemarin meminta dukungan doa di grup. Ayo saudara, kita saling menguatkan, kita nggak bisa hidup sendiri. Sebab saatnya hari-hari ini, ya, di Roma 8 ayat 19 firman Tuhan katakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi anak-anak Allah saat ini harus bangkit. Anak-anak Allah saat ini harus berdiri, harus menyatakan kuasa Tuhan. Harus percaya bahwa Allah itu baik dalam setiap kehidupannya. Pada saat kita percaya pada Allah itu baik dalam setiap kehidupan kita, lalu berkat Tuhan itu boleh mengalir dalam setiap kehidupan kita dan boleh memancar keluar, dan kita boleh memancarkan kasih Kristus, dan Tuhan boleh menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa dalam setiap kehidupan kita, maka orang akan melihat kita lalu boleh percaya sama Tuhan. Kita boleh menjadi alatnya Tuhan hari-hari ini. Ya, dunia membutuhkan kita, saudara. Ayo kita bangkit, saudara dan saya, anak-anak Allah. Ayo kita katakan kanan kiri kita, kamu adalah anak Allah. Kamu adalah anak Allah. Katakan juga kepada diri kita, saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Ya. Bapak tidak pernah ninggalin kita. Dia sungguh sayang kepada kita, anak-anaknya. Seperti Yusuf yang akhirnya mengalami kebaikan Tuhan dengan menjadi orang kedua di Mesir dan dapat menolong keluarganya dari bahaya kelaparan. Dan juga seperti Ibu Tasya yang boleh akhirnya mendapat melihat mujizat dan kebaikan Tuhan di saat-saat terakhir di mana anaknya akhirnya Adina boleh masuk menembus sekolah SMP negeri. Tetap percaya, saudara. Tanamkan di hati kita bahwa kita adalah anak-anaknya dan Allah Bapa sungguh sayang sama kita, sama saudara dan saya. Seperti juga Tuhan memelihara kehidupan saya dan keluarga. 3 orang anak boleh masuk ke dalam sekolah yang baru, bukan dengan kuatan saya, saudara, tapi karena Tuhan yang memberkati saya. Untuk namanya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Hari-hari ini Bapa rindu untuk kita boleh memiliki hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan sukacita, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain, dan semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kita akan naikkan pujian yang tadi boleh dinyanyikan oleh tim PPW. Kita akan naikkan refnya seperti Bapa sayang anaknya. Kiara labaya sanda. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kalau hari-hari ini
saudara mengalami tantangan, kalau hari-hari ini saudara mengalami beban yang berat, seperti tidak ada jalan, biar engkau taruh saat ini tanganmu di dadamu, buka hatimu, arahkan kepada Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, Tuhan tuh sayang sama saudara dan saya. Dia rindu untuk boleh memberkati kehidupan saudara dan saya. Dia gak akan berlama-lama untuk turun memberkati saudara dan saya. Tapi terkadang ada yang menghalangi, ada dosa, ada kesalahan, ada pelanggaran. Kalau pada hari ini kau diingatkan Tuhan akan dosa, akan pelanggaran, akan kesalahan, akui di hadapan Tuhan saat ini. Firman Tuhan katakan bahwa Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita pada saat kita mengakuinya. Tuhan tidak pernah mau untuk berlambat-lambat memberkati kita. Tuhan gak pernah mau untuk berlambat-lambat menolong kita. Tapi terkadang kita cuek. Terkadang kita gak mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan cuma mau, ya anakku, dengarkan aku. Aku akan menuntunmu ke dalam jalan yang luar biasa, ke dalam berkat yang berkelimpah, dalam damai sejahtera, dalam sukacita. Percaya sama Tuhan, saudara. Percaya sama Bapa. Bapa kita Bapa yang baik. Bapa kita Bapa yang luar biasa. Kalau Ibu Tasya boleh mengalami mujizat Tuhan, kalau saya juga boleh mengalami mujizat Tuhan, kalau Yusuf boleh mengalami juga kebaikan Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Tuhan mau hari ini untuk boleh memulihkan setiap kehidupanmu. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab buat kehidupanmu. Dan Dia akan memberkatimu. Kita akan berdoa. Kiaralabaya sanda yaralabaya sakata kayaralabaya seharalabaya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, kami boleh memiliki Bapa yang baik. Kami boleh memiliki Bapa yang bertanggung jawab, yang memelihara setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Allah. Bapa, bawa kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti Tuhan setiap rencana-Mu ya Bapa. Biar kami boleh merendahkan hati kami Tuhan, dan boleh merelakan diri kami Tuhan, boleh dipimpin oleh Engkau. Yang kami boleh masuk ke dalam hidup yang berkemenangan. Kami boleh masuk ke dalam hidup yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kami boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami ya Allah. Bapa, saat ini Bapa kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama berdoa. Kau bangkitkan Tuhan setiap anak-anak-Mu hari-hari ini ya Allah. Bukakan setiap selubung mata rohani mereka Tuhan, dan biar mereka boleh melihat Engkau Tuhan hari-hari ini Bapa, sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang memelihara setiap kehidupan mereka. Angkat mereka Tuhan, buat mereka percaya, tambahkan iman mereka Tuhan hari-hari ini ya Allah. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Setiap lutut mereka boleh Engkau kuatkan hari-hari dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapa, biar mereka Bapa memiliki hati yang gembur Tuhan, hati yang baik Tuhan. Untuk mereka Bapa boleh Tuhan mengenalkan kasih-Mu Tuhan hari-hari ini ya Abba. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang memberikan kekuatan, kasih-Mu yang membuat setiap jemaat itu boleh menang Tuhan hari-hari dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini Bapa. Setiap kegagalan, setiap panah-panah api daripada si jahat yang boleh melemahkan daripada setiap jemaat-Mu Tuhan, saat ini kami mau ikat, kami patahkan, kami mau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau curahkan kasih setia-Mu, kami mau curahkan rahmat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Bapa hari-hari ini ya Abba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hari-hari ini kami boleh
mengangkat muka kami Tuhan. Dan kami boleh percaya Tuhan bahwa Kau adalah Allah yang baik. Kau boleh Allah yang memelihara setiap kehidupan kami. Kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami disayangi oleh Bapa kami, yaitu oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu selesai Tuhan Yesus, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak selesai dalam setiap kehidupan kami dan jemaat-Mu Tuhan Yesus, dan Kau yang terus memegang setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, memegang setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menangkap berkat daripada Engkau. Kami mau taruh dalam hati kami, kami mau tanamkan dalam hati kami bahwa Engkau adalah Bapa yang sungguh sayang atas setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang menerima berkat daripada Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gembala, para diakan, seluruh pengerja mengucapkan selamat berulang tahun kepada segenap jemaat yang berulang tahun di bulan Juli. Neneng, Tata, Bu Gemrina, Yvonne, Julius, Azel, Ibu Eka, Siska, Kiel, Ibu Renta Simamora, Damar, dan Vira. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bu Gemrina. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Firman yang menguatkan bahwa Tuhan Yesus itu baik, saudara. Tuhan Yesus itu sayang sayang kepada saya, kepada saudara. Jadi apapun masalah kita, kalau kita berserah penuh sama Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan keluar, saudara. Amin. Siapa yang merasa terberkati oleh firman Tuhan buat pada hari ini? Sebelum kita mau menerima doa berkat dari hambanya, kita mau puji Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kita angkat lagu pujian Hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihi. Katakan sama-sama dari awal. Bapa, pegang tanganku. Pegang tanganku. Katakan kerinduanmu, saudara. Bapa, ku rindu selalu, yes Lord, berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Katakan hadirat-Mu.
kesembuhan. Katakan dari awal. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu. Berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Sama-sama katakan hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu, membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu, membawa kesembuhan. Sama-sama klaim kata-kata ini saudara. Hadiratmu, hadiratmu, membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu terhadap setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami ya Tuhan, iman kami ya Tuhan. Biar Tuhan bejana kami Tuhan sudah diisi dengan penuh ya Bapa. Kami bisa mengaplikasikan setiap firman-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyediakan jalan keluar bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau juga serahkan Tuhan untuk kegiatan kami untuk seminggu ke depan ya Bapak ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang tunjukkan Tuhan setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, apapun yang sedang kami perbuat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang punya rencana, Allah yang punya kehendak atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Biar pakai Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pelayanan PPW Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami lebih lagi ya Tuhan. Pakai lidah mulut kami Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar juga Tuhan kami mau terima berkat Tuhan yang daripada yang disampaikan oleh daripada hamba-Mu Tuhan. Kami siap menerimanya ya Allah. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.